bisnis juga bisa berkontribusi terhadap perdagangan manusia, human trafficking. Bisnis juga berkontribusi terhadap perbudakan modern slavery sekarang namanya. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Halo Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kantor Wilayah 3 Bandung dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Pak Iman Prihandono. Selamat pagi Mas Iman. Selamat pagi Pak Aru. Saya panggilnya Mas Iman aja ya, karena beliau ini masih muda. Saya panggil Mas Aru. Oke, Sobat Kompetisi, beliau ini adalah baru saja terpilih atau dilantik sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Betul, 30 September kemarin. 30 September. Jadi Sobat Kompetisi, Pod Country juga mengucapkan selamat kepada Mas Iman atas terpilihnya beliau sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Yang keberapa nih? Dekan yang keberapa nih Mas? Belum ngitung itu. Belum ngitung ya? Tapi kita sejak 1952 kan? Ya, oke. Beliau masih sangat muda dan kita harap beliau mampu mengemban amanah ya yang cukup berat, menjadi seorang dekan di Fakultas Hukum yang bisa dikatakan cukup ternama, cukup tua di Republik ini dan sudah melahirkan banyak ahli-ahli hukum, yuris-yuris hukum, aparat penegak hukum yang cukup ternama ya Mas Iman ya. Ya, Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung, mantan ya. Mantan. Jadi Jaksa Agung dan lain-lain. Jadi kita harap di pundak beliau Fakultas Hukum Universitas Airlangga bisa menjadi lebih maju lagi dan apa ini cita-citanya nih? Lebih apa lagi Mas Iman? Ya, membawa Universitas Airlangga Fakultas Hukum ini di kancah internasional, membuat mahasiswanya lebih siap lagi menghadapi revolusi industri kita yang sekarang 4.0 bisa jadi ke depan 5, 6 ya. Karena pekerjaan hukum atau profesi hukum 10-20 tahun lagi tidak akan sama dengan yang sekarang ini. Yang mungkin sekarang belum ada, yang belum kita bayangkan. Belum bisa kita omongkan memang karena sekarang belum ada. Tapi sedang dipersiapkan fondasi. Kita harus mempersiapkan itu. Oke, Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbicara dengan tema yang cukup menarik ya menurut saya ya. Kita akan berbicara mengenai relasi antara bisnis dengan HAM ya Pak. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Kita tahu bahwa ketika berbicara masalah HAM itu kita berbicara tentang pemenuhan HAM atau pemenuhan hak asasi manusia. Biasanya terkait dengan masalah hak untuk berpendapat, berekspresi dan macam-macam. Tapi belum banyak mungkin ya, belum banyak kajian khususnya di Indonesia yang membahas mengenai relasi antara bisnis dan HAM. Nah, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang itu, kita akan bedah, kita akan kulik-kulik segala hal yang berkaitan dengan relasi antara bisnis dengan HAM. Oke, Mas Iman. Ya. Bisa diceritakan kepada saya dan ke pemirsa terkait dengan apa sih keterkaitan antara bisnis dengan HAM ini? Ya, bisnis tentu dalam operasi usahanya tidak hanya melakukan proses produksi, pembelian bahan baku dan penjualan, tapi dalam setiap proses itu karena dia melibatkan manusia, orang-orang, baik di dalam maupun di luar, maka hak asasi manusia pasti akan terlibat di setiap prosesnya. Contohnya dalam proses usahanya kan bisnis mempekerjakan pekerja. Pekerja-pekerja ini tentu manusia, orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, di mana pekerja itu punya hak-hak yang dilindungi, baik dia sebagai pekerja maupun khusus untuk pekerja perempuan nih, dalam posisi hak asasi manusia, perempuan itu masuk dalam kategori vulnerable atau kelompok rentan kan. Jam kerjanya, upahnya, perlindungan dari keselamatan kerjanya, termasuk siklus alaminya sebagai wanita ya. Siklus alaminya sebagai wanita, cutinya dan lain-lain. Itu yang aspek internal kan. Aspek eksternalnya bisnis juga melibatkan manusia. Di antaranya
lokasi usahanya misalnya, di mana dia berusaha, tentu ada masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar bisa jadi terdampak karena pencemaran itu bisa berupa bau, pencemaran ke air, zat kimia dan lain-lain. Bisa juga kalau bisnis beroperasi pertambangan misalnya yang paling sering ya, maka akan melibatkan masyarakat adat. Nah, bagi masyarakat adat itu juga termasuk kelompok rentan yang memiliki hak-hak tertentu dalam HAM yang harus dilindungi. Lingkungan misalnya, mata pencariannya, karena biasanya masyarakat adat itu hidupnya bergantung dengan keberadaan hutan itu sendiri. Hutan adalah tempat, tidak hanya tempat tinggal, tapi juga di mana leluhur mereka masih dianggap masih berada dan melindungi mereka. Dan gitu ya. Dan berkegiatan ekonomi juga di wilayah. Dan berkegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu masuk dalam kategori hak ekonomi sosial dan budaya kan. Kalau itu ekosop. Nah, selain daripada itu, bisnis juga mempengaruhi konsumennya. Konsumen memerlukan ada hak dari konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang sehat, yang bersih, yang layak untuk diminum atau dimakan. Jadi dalam proses bisnis itu nggak mungkin tidak melibatkan manusia. Karena mereka melibatkan manusia, maka aspek HAM pasti ikut di situ. Baik itu melibatkan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Mas Iman, mungkin tadi ngomong soal keterkaitan antara HAM dengan bisnis, tapi kita tahu bahwa ekonomi atau ilmu ekonomi ya yang tua itu kan selalu mengajarkan bahwa dengan modal yang sekecil-kecilnya kemudian mendapatkan sesuatu yang lebih besar ya dari situ. Nah, termasuk juga ketika orang melakukan usaha kan salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kalau dari sisi pengusaha nih Mas Iman, apakah merelasikan bisnis dengan HAM ini, apakah ini justru akan merugikan pengusaha? Persis Mas Aru. Jadi pendapat sementara pada umumnya pengusaha-pengusaha itu menghormati HAM itu justru akan menambah beban cost kan, beban biaya yang harus dikeluarkan. Nah, beban biaya ini akan membuat produksinya menjadi tidak kompetitif karena lebih mahal dong. Yang sebenarnya anggapan itu tidak selalu benar. Saya nggak bilang salah karena faktanya memang perlu usaha-usaha tertentu dari perusahaan untuk menghormati HAM ini. Ada standar-standar yang harus diikuti. Nah, tapi sebenarnya perusahaan dalam menghormati HAM untuk jangka panjang akan menguntungkan. Untuk melakukan bisnis yang sustainable, maka perusahaan nggak bisa tidak harus menghormati HAM. Contohnya misalnya ya, pelanggaran HAM misalnya dalam bentuk hak-hak pekerja yang membuat pekerja menjadi melakukan aksi, demo, apa itu yang dibolehkan oleh undang-undang, mogok kerja, kan dibolehkan tuh. Itu justru akan menghambat bisnis, proses produksi kan. Produktivitas itu sendiri. Itu kalau satu kali. Tapi kalau dilakukannya berkali-kali, justru akan membuat perusahaan itu jadi tidak kompetitif juga otomatis. Atau kalau perusahaan harus melayani litigasi, gugatan dari masyarakat adat, masyarakat sekitar karena kerusakan lingkungan misalnya, atau dari konsumen. Proses litigasi itu membawa kerugian bagi perusahaan bukan cuma satu material, tapi juga imaterial. Secara material kita tahu kan litigasi tidak sebentar. Litigasi biasanya prosesnya panjang, sangat panjang. Bahkan ada Pemio katanya kita ribut kambing, habisnya sapi. Betul. Itu masih terjadi kan. Nah, dan itu kalau litigasinya
di Indonesia, bisa jadi litigasinya juga di negara lain. Oke. Kalau diperlukan transnational litigasi di beberapa kasus, tentu biayanya akan lebih mahal. Tapi yang penting lagi dari hanya kerugian material, bisa juga secara immaterial dapat memukul perusahaan, diantaranya reputasi. Reputasi ini penting kan buat perusahaan. Reputasi tidak bisa dibeli ini reputasi. Reputasi itu dibangun pelan-pelan kan. Nah, sekali reputasinya hancur, maka dia harus mulai lagi dari awal untuk membangun. Oleh karena itu, anggapan bahwa penghormatan HAM oleh korporasi justru akan menambah beban biaya bagi korporasi tidak sepenuhnya benar. Kalau yang kita bandingkan, kalau kita jadikan pertimbangan lainnya adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bila tidak menghormati HAM itu sendiri. Jadi gitu. Satu kompetisi pemirsa Pod Country tadi jawabannya Mas Iman sudah menjawab sebenarnya. Saya tadi sebenarnya mau tanya soal pentingnya memenuhi HAM ya dari aspek bisnis itu apa, tapi kayaknya sudah sebagian dijawab. Atau ada tambahan lagi Mas Iman? Terkait dengan apa sih pentingnya pengusaha atau bisnis ini memberikan penghormatan kepada HAM itu? Ya, lebih dari itu sebenarnya lingkungan yang kita punya. Ini kan cuma satu nih, bumi kita cuma satu ya. Itu nggak bisa diganti juga. Kalau sudah rusak, mungkin bisa recovery, tapi recovery-nya akan lama. Nah, bisnis ini kalau kita kelola dengan baik, misalnya tidak dengan cara-cara yang merusak lingkungan, maka tentu umat manusia seluruh dunia ini akan lebih sejahtera. Ya, misalnya gunakanlah energi listrik yang lebih ramah lingkungan, dari energi baru terbarukan dibandingkan dengan energi fossil fuel dalam proses produksinya. Memang terasanya tidak sekarang langsung, tapi tentu kalau semua korporasi melakukan hal yang sama, maka dunia ini akan bisa kita nikmati dengan lebih panjang. Tadi disampaikan terkait dengan masalah ekologi ya, atau ekosistem ya, terkait dengan lingkungan. Nah, mungkin saya juga awam terkait dengan masalah HAM, dan juga mungkin sobat kompetisi dan pemirsa Pod Country perlu mendapatkan pemahaman juga seperti saya, karena harus diakui memang cukup awam terhadap HAM. Nah, sebenarnya aspek HAM yang mana sih yang akan terlindungi ketika bisnis ini melakukan penghormatan terhadap HAM? Karena ya kita mungkin awam mengetahui yang namanya HAM itu adalah misalnya terkait dengan masalah kebebasan berpendapat, misalnya mengutarakan ekspresi dan segala macam. Tapi baru kali ini kita bahas mengenai relasi antara bisnis dan HAM. Nah, aspek HAM yang mana nih Mas Iman yang sebenarnya paling penting dalam proses ini? Bisnis ini unik. Jadi di awal perkembangan hukum HAM itu yang menjadi perhatian hanya negara. Jadi negara adalah satu-satunya entity yang dianggap bisa melakukan pelanggaran HAM terhadap orang atau manusia, karena negara secara vertikal punya kekuasaan untuk misalnya menahan orang tanpa pengadilan dan lain-lain. Itu mengurangi HAM ya? Ya, tapi dalam perkembangannya ada entitas bisnis yang secara horizontal juga bisa mempengaruhi pemenuhan HAM itu sendiri. Secara sama dengan bagaimana negara sebenarnya dapat melakukan pelanggaran HAM. Jadi HAM di semua spektrum HAM yang ada, bisnis dapat mempengaruhinya. Contohnya misalnya hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman dulu kita taunya cuma negara aja yang bisa meneror misalnya, atau menciptakan ketertiban, baik ketertiban maupun kekerasan. Tapi bisnis pun
dengan Ternyata dengan bantuan modalnya. aktor, dengan modal, kekuatan modal dan lain-lain, dapat melakukan hal yang sama dengan mengintimidasi maupun melakukan kekerasan terhadap masyarakat sekitar yang Tapi kan menolak. mohon maaf, saya potong. Tapi kan itu sebenarnya dalam konteks sistem hukum kan sebenarnya dilindungi juga. Betul, tapi dalam banyak kasus negara seperti nggak lepas tangan, seperti nggak melihat Kan aspek atau spektrumnya, situasi. kalau spektrum HAM ini lebih luas lagi cakupannya ya. Betul. Kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, sama juga bisnis bisa menghalangi itu. Oke. Jadi ada banyak kasus kan di mana serikat pekerja tidak boleh. Udah nggak perlu serikat pekerja. Atau ada serikat pekerja tapi hak-haknya hanya seolah-olah ada aja, Betul. tapi tidak terlalu signifikan. Hak mogok yang sebenarnya sudah dijamin, diintimidasi. Kalau mogok, begitu besok mogok langsung di PHK, dikeluarkan, diganti dengan pekerja yang lain. Dan sekarang udah berkembang lebih jauh, diantaranya seperti bisnis juga bisa berkontribusi terhadap perdagangan manusia, human trafficking. Bisnis juga berkontribusi terhadap perbudakan modern, modern slavery sekarang namanya. Jadi seperti upah yang rendah atau biasanya disebut sistem kepegawaiannya yang kurang rentan, berpihak ya. betul. Nah, spektrumnya luas, jadi tidak hanya terbatas hanya pada pekerja, masyarakat sekitar, lingkungan, dan lain-lain. Tapi sudah hampir semua hak sipil politik bisa dipengaruhi oleh bisnis. Hak untuk memilih dan dipilih misalnya, bisnis bisa menghalangi itu. Hari pemilu sekarang, tapi suruh masuk kerja. Suruh masuk kerja ya? Jadi si pekerja ini nggak bisa menjalankan untuk hak mencoblos. untuk mencoblos. Bisa, sangat itu sangat mungkin terjadi. Jadi bisnis itu dapat melakukannya secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya ini melalui subkontraktornya atau terkait. Bisnis bisa terkait dalam pelanggaran HAM, misalnya memberikan berkontribusi pada pelanggaran HAM yang terjadi perbankan. Misalnya sekarang sudah banyak bank yang sadar bahwa bisnis itu harusnya sustainable, maka bank akan menseleksi bisnis apa yang bisa diberikan kredit untuk di pengembangan usaha. Bank misalnya beberapa bank internasional, sayangnya di Indonesia belum, beberapa bank di level internasional melalui Equator Principles itu sudah menilai kalau misalnya usahanya itu merusak hutan, maka kreditnya nggak akan disetujui. Ya. Oke. Saya mau tanya nih, dari tadi disampaikan oleh Mas Iman, pentingnya bisnis itu memberikan penghormatan kepada HAM. Salah satunya barusan disinggung soal sustainability-nya, termasuk tadi sempat disinggung soal potensi-potensi gugatan ya, atau litigasi, baik yang kemudian menimbulkan kerugian secara material maupun imaterial. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, ada nggak contoh ya, perusahaan, tidak hanya di Indonesia mungkin ya, atau mungkin di Indonesia belum, mungkin bisa diberikan contoh bisnis di luar yang dia sudah memberikan penghormatan terhadap HAM dan kemudian mempunyai dampak atau impact yang positif terhadap bisnisnya. Ada nggak sih? Ya. Atau ada penelitian yang khusus terkait itu? Agak sulit memang untuk mencari satu contoh bisnis yang memang betul-betul menghormati HAM. Yang ada memang susah. Yang ada adalah beberapa pemerintah negara sudah menggunakan standar-standar tertentu yang dimana bisnis ikut berusaha untuk ikut dalam standar kepatuhan bisnis dan HAM itu. Di antaranya membuat laporan apa yang sudah mereka lakukan. Membuat report ini penting karena publik jadi bisa tahu, oh perusahaan ini ada keinginan
untuk menjadi lebih baik. Untuk mencari perusahaan yang betul-betul menghormati HAM, sepenuhnya tidak ada pelanggaran HAM, agak susah. Jadi yang menarik memang kita perlu juga nih ya Sobat Kompetisi mendapatkan penjelasan dari kalangan peneliti misalnya, pemerhati yang membuat suatu penelitian khusus terkait dengan dampak atau impact ketika bisnis itu memberikan penghormatan kepada HAM. Itu dampaknya apa? Ya, sehingga kemudian kalangan bisnis juga akhirnya melihat, oh ternyata memang dengan melakukan penghormatan HAM ada beberapa dampak positif yang kami alami atau yang berpotensi akan dia dapatkan. Nah, oke, Mas Iman, sekarang kita berbicara tentang isu ini, isu relasi antara bisnis dan HAM ini kayaknya di Indonesia jarang ya? Atau di luar kajiannya sudah mulai di dibicarakan Indonesia beberapa organisasi masyarakat sipil maupun Komnas HAM sendiri sudah melakukan beberapa langkah-langkah di pemerintahan. Untuk pemerintah itu karena standarnya di level internasional itu United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights atau disingkat UNGPs 2011, itu resolusi dari PBB General Assembly. Maka yang pertama-tama mendorong diimplementasikannya instrumen internasional ini adalah Kementerian Luar Negeri. Terus bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Terus pernah sempat ditunjuk focal point-nya dari Kemenko Perekonomian. Focal point ini bekerja selama beberapa waktu, dihasilkan juga panduan untuk mengimplementasikan bisnis dan HAM di Indonesia. Komnas HAM sendiri pernah menginisiasi National Action Plan. Terus tahun berapa itu Mas Iman? Itu tahun 2018, sekitar tahun 2018. Terus di National Action Plan untuk rencana aksi HAM nasional itu oleh Kemkumham dimasukkan beberapa poin-poin penting dalam bisnis dan HAM, misalnya tentang anak, perlindungan anak, bisnis dan HAM di sektor pariwisata dan perkebunan. Tapi ya yang agak lebih maju adalah Kementerian Perikanan Kelautan, KKP. Ya, KKP mengeluarkan peraturan menteri tentang sertifikasi bisnis dan HAM. Oh, ada ya? Ada untuk beberapa usaha perikanan, diantaranya perikanan tangkap, pengolahan ikan, maupun perdagangan ekspor dan impor perikanan. Nah, beberapa usaha-usaha ini harus punya sertifikat HAM perikanan. Diantaranya untuk mendapatkan sertifikat itu mereka harus melakukan audit HAM. Dan yang melakukan itu, yang mengeluarkan sertifikat dan yang melakukan audit siapa nih? Sampai sekarang masih belum berjalan, tapi oleh KKP sudah dimulai. Karena untuk menuju ke audit itu harus ada pelatihan dulu kepada operator dan pengawas bisnis dan HAM di tiap-tiap bisnis itu, tiap-tiap usaha. Saya belum tahu apakah KKP sekarang sudah mulai mengeluarkan sertifikatnya itu. Di OJK sudah punya rencana, tapi saya belum lihat perkembangan terakhirnya. OJK sudah punya rencana mereka-mereka yang berada di bisnis keuangan dan juga di pasar modal untuk membuat laporan tentang bisnis dan HAM. Itu di Indonesia. Ya, sejauh ini memang secara umum kita masih punya banyak masalah dengan isu bisnis dan HAM. Pertambangan, industri juga begitu, perkebunan, kelapa sawit, itu yang menjadi sorotan juga oleh beberapa negara-negara di luar negeri seperti Uni Eropa dan pasar lainnya yang mengkait-kaitkan. Jadi memang nggak bisa dipungkiri. Ini terkait dengan perang dagang ya? Memang terkait dengan perang dagang, tapi juga akhirnya
itu dijadikan komoditas bagi buyer di luar negeri untuk membuat ini sebagai isu yang gitu kan. Mempersulit maupun juga di lain sisi sebenarnya ini menjadi pelajaran buat pemerintah. Menjadi pelajaran buat pemerintah bahwa hal-hal yang seperti ini nih bisa mempersulit, bisa dijadikan komoditas. Jadi nggak ada pilihan mestinya. Mestinya kita mencoba untuk memperbaiki, sehingga nggak ada alasan untuk membuat ini menjadi isu yang karena kalau pemerintah hanya membantah aja tanpa ada aksi yang nyata untuk perlindungan HAM, menghindari kerusakan lingkungan dan lain-lain, maka sulit untuk bisa diterima. Saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan Mas Iman terkait dengan Komnas HAM yang bahkan sudah membentuk semacam rencana aksi rencana aksi nasional. Apa kabarnya itu? Sayangnya rencana aksi nasional Komnas HAM memang tidak direspon dengan baik. Ada beberapa alasan. Di antaranya memang untuk rencana aksi HAM itu secara formil dikeluarkan atau disusun bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi buy-in untuk NAP-nya Komnas HAM Bisnis dan HAM ini kurang besar. Baik dari sektor privat, swasta, maupun sektor publik, pemerintah sendiri. Nggak di-buy-in itu. Kalau dari sisi pengusaha nih, kita kan kalau ngomong bisnis dan HAM, kita kan juga harus melihat dari sisi pengusaha juga. Nah, pernah dibicarakan nggak nih dengan asosiasi pengusaha atau dengan Kadin misalnya? Satu institusi yang sangat mendorong ini bisnis dan HAM di Indonesia ada IGCN, Indonesia Global Compact Network, yaitu merupakan bagian dari UN Global Compact di PBB yang mendorong pelaksanaan 10 prinsip Global Compact untuk penghormatan HAM. Nah, di Indonesia setidaknya sudah ada 200 perusahaan atau entitas yang bergabung dalam gerakan UN Global Compact ini. Di antaranya penghormatan HAM kan. Nah, mereka harus membuat progress report kepada IGCN bagaimana mereka menjalankan 10 prinsip ini, di antaranya itu penghormatan HAM. Tapi IGCN secara rutin mendorong pelaksanaan Global Compact ini kepada tidak hanya perusahaan tapi entitas-entitas termasuk universitas boleh gabung di situ. Karena dalam menjalankan universitas kan juga pasti melibatkan manusia itu tadi. Nah, tapi secara umum memang penerimaan dari perusahaan masih rendah. Di antaranya alasan utamanya masih menambah beban satu. Yang kedua, karakteristik perusahaan di Indonesia ini lebih banyak menengah ke bawah, bahkan UMKM. UMKM memegang peranan penting kan dalam perekonomian negara kita. Nah, menerapkan bisnis dan HAM untuk UMKM ini ada tantangan khususnya kan, tantangan tersendiri. Seringkali memang UMKM itu bisnisnya rumahan, kecil, tapi kalau ini semua digabungkan jadi besar dan kontribusinya terhadap perekonomian non formal di desa-desa ini sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu dicari format khususnya nih, bagaimana mentreatment UMKM yang meskipun dia dalam skala kecil tetap menghormati hak asasi manusia, misalnya berkaitan dengan yang sederhana ya, jam kerja, tidak mempekerjakan anak. Itu ya susah ya. Kalau bekerja industri rumah tangga, industri itu kan biasanya ya, melibatkan anggota keluarga. Anak, kalaupun melibatkan anak, misalnya tidak di jam-jam waktu dia sekolah dan harusnya dia belajar, karena anak punya hak-hak untuk bermain, ya kan,
tidak mendapatkan kekerasan, perlindungan dari ancaman kekerasan seksual dan lain-lain itu. Nah, Indonesia itu begitu. Karena tantangannya seperti itu. Oke, kalau dari sisi target nih, kan ada keinginan supaya bisnis utamanya di Indonesia ini memberikan penghormatan terhadap HAM ya, atau hak asasi manusia. Nah, kalau dari penjelasannya Mas Iman tadi ya, sudah menjelaskan ada Komnas HAM sudah mulai bahkan punya rencana aksi, KKP tadi sudah cukup maju, punya sertifikasi dan akan melakukan audit. Nah, kalau dari sisi target supaya bisnis itu benar-benar mengadopsi penghormatan terhadap HAM, kalau menurut Mas Iman strategi apa yang harus dilakukan mungkin dalam kita bagi ya, misalnya short term, mid term sama long term misalnya. Untuk short termnya tentu masih sama, sosialisasi dulu, Kadin, Apindo, semua pelaku lah, semua stakeholder harus punya satu pandangan yang sama, format yang sama bahwa memang bisnis dan HAM ini penting. Dan beda dengan CSR, itu lagi salah satu tantangannya. Nah, betul. Kalau misalnya CSR itu dianggap sebagai salah satu bentuk penghormatan perusahaan terhadap HAM, itu salah sebenarnya. Kan, kalau kita lihat ya, CSR itu kan corporate social responsibility. Corporate social responsibility. Itu pertanggungjawaban sosialnya perusahaan dong. Iya, betul. Jadi salah satu tantangannya lagi, ya kita masuk ke short term dulu ya. Short term kan membuat pemahaman yang sama terhadap bisnis dan HAM ini di semua stakeholder, baik masyarakat korban, kalau ada masyarakat atau kelompok rentan, masyarakat sekitar di mana perusahaan berusaha, perusahaannya sendiri, pemerintahnya, begitu juga akademisi dan CSOs, Civil Society Organization. Pemahaman yang sama ini penting. Contoh pemahaman yang agak CSR tadi, yang ya agak kabur itu, mengaburkan itu CSR itu. Jadi CSR, perusahaan merasa aku sudah melakukan CSR kok, apalagi kan beres aturan undang-undang bilang aku harus CSR, ya CSR gitu kan. Nah, ada pemahaman yang salah di situ. Jadi kalau CSR itu memang sesuatu yang diberikan kembali oleh perusahaan, dikembalikan kepada masyarakat karena perusahaan sudah mengambil keuntungan dari masyarakat. Itu CSR. Jadi social responsibility itu lahir karena perusahaan sudah mengambil keuntungan baik menggunakan tempat, menggunakan resources yang ada, sumber daya alam yang ada. Dari situ dia akan dapat keuntungan. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban sosialnya dia kembalikan. Tapi penghormatan HAM ini nggak sama. HAM itu lahir dari kewajiban. Jadi karena setiap orang punya hak asasi manusia dan setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain itu, maka lahirnya penghormatan atas HAM ini dari kewajiban. Sebagai karena fitrahnya sebagai manusia, betul, dia punya hak itu ya. Karena fitrahnya manusia punya hak itulah, sehingga perusahaan punya kewajiban yang nggak bisa ditawar, betul. Itu nggak bisa ditawar. Tapi sebagai bagian kan, oke nggak nih kalau misalnya CSR sebagai bagian dari itu? Nggak bisa juga, karena itu seperti air sama minyak. Gitu nggak bisa nyampur itu. Sesuatu yang lahirnya dari kewajiban, sedangkan CSR itu lahirnya dari bentuk pertanggungjawaban sosial. Bentuk pertanggungjawaban bahwa aku sudah ngambil keuntungan dari kalian, ini aku kasih deh balik sedikit. Gitu. Itu seperti charity atau bukan charity lah, seperti zakat. Ya, bagian dari itulah. Bagian dari mengembalikan sebagian keuntungan yang dia dapat. Nah, kalau penghormatan HAM itu bukan mengembalikan, tapi karena fitrahnya. Tapi karena sebagai manusia itu, maka hak itu juga wajib. Karena wajib. Jadi itu short term. Itu short term ya, pemahaman semua harus sama, persepsi. Terus yang jangka menengah ini harus diimplementasikan. Nah, ini itu apa nih? Bisnis dan HAM ini? Bisnis dan HAM.
UNGP, United Nations Guiding Principle on Business dan HAM ini harus masuk dalam peraturan perundang-undangan. Yang contoh KKP itu contohnya, sertifikasi. Nah, semua itu harus di semua lini. Jadi tidak hanya di satu bisnis saja. Harus diimplementasikan. Nah, cara yang paling mudah untuk mengimplementasikan itu dengan memberikan contoh. Nah, yang paling mungkin untuk memberikan contoh di Indonesia ini BUMN. Iya. Ada banyak kasus sudah bagaimana prinsip-prinsip baru atau prinsip baru yang dikenalkan di suatu negara, khususnya Indonesia itu pertama-tama dilakukan oleh BUMN. Contohnya Good Corporate Governance, GCG dan CSR. CSR itu sendiri. Nah, sekarang ada kalau meskipun bukan baru ya, karena 2011 ini sudah hampir 10 tahun. Sekarang ada penghormatan bisnis terhadap HAM. Di antaranya harus juga melakukan audit HAM. Nah, untuk mendorong itu harus ada contoh. Nah, contoh yang paling mungkin untuk memberikan contoh di Indonesia ini BUMN, karena di CSR dan GCG BUMN sudah membuktikan mampu untuk melakukan itu. Dan kalau GCG kan kalau nggak salah sudah diadop di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sudah. Tapi kan itu bukan ide kita sendiri. Itu datangnya berasal dari waktu Collab 98. Collab 98 kita belajar, kurang GCG. Korporasi-korporasi kita ini lemah di GCG-nya. Nah, yang pertama oleh pemerintah diminta untuk melakukan GCG itu perbankan-perbankan nasional. Waktu itu kan akhirnya di merger. Bank Mandiri sekarang hasil dari merger beberapa bank. Nah, dan diperkuat GCG-nya, Good Corporate Governance-nya, gitu. Untuk jangka panjangnya, ini yang lebih. Tadi kan sebelum ke jangka panjang ya, ke midterm-nya itu kan tadi ada implementasi. BUMN harus memberikan contoh, harus ada audit terkait dengan HAM. Siapa yang melakukan itu? Menteri koordinator, Menteri koordinator, Menko BUMN dong. Menko BUMN yang harus mendorong ini. Lagi pula ini akan menunjukkan ke dunia luar juga, memberikan reputasi yang baik pada pemerintah Indonesia. Tentu global funding, global manajemen investasi dari global itu tertarik untuk memasukkan. Jadi lebih confidence untuk berinvestasi di BUMN. Kalau BUMN sudah menerapkan audit HAM misalnya. Tapi nggak harus melulu ini ya sobat kompetisi ya, tidak melulu BUMN. Tapi Mas Iman tadi memberikan contoh bahwa sebenarnya yang paling mungkin atau paling bisa didorong untuk memberikan contoh awal BUMN. Karena negara bisa memerintahkan lah. Bisa memerintah dan negara bisa memberikan insentif kan. Betul. Memberikan insentif. Nah itu tadi, kalau misalnya pemerintah memberikan insentif itu bisa nggak dianggap sebagai salah satu upaya agar dunia usaha ini lebih tertarik untuk menerapkan hal ini? Bisa. Jadi dan sudah diterapkan di beberapa negara-negara lain. Contohnya apa insentifnya Mas? Ya, di government procurement misalnya. Government procurement, pengadaan pemerintah, perusahaan-perusahaan yang belum melakukan audit HAM tidak mendapatkan prioritas untuk ikut dalam government procurement. Jadi mereka yang sudah melakukan audit HAM bisa ikut dalam kegiatan pengadaan barang pemerintah di beberapa negara. Itu kan memberikan suatu insentif yang konkret ya? Ya, mengencourage perusahaan untuk melakukan audit HAM. Terus masuk kita ke jangka panjang nih. Oke, silakan. Nah, jangka panjangnya ini kita sebenarnya sudah 10 tahun ya. 10 tahun UNGP ini hampir 10 tahun, 2011. Sekarang 2020 pemerintah dalam keadaan pandemi begini juga tentu membutuhkan investasi yang panjang, yang besar. Nah, ini sebenarnya
momen yang tepat. Momen yang tepat untuk kita merestrukturisasi lagi, mengubah lagi mindset, seolah-olah penghormatan bisnis dan HAM ini akan membawa beban, cost yang berat terhadap bisnis. Nah, kalau pemerintah memang punya keinginan, willingness untuk membangun penghormatan HAM yang lebih baik, maka ini waktu yang tepat karena taruhlah tahun depan itu keadaan sudah kembali normal, investasi bisa diundang kembali masuk ke Indonesia, tapi dengan kewajiban-kewajiban untuk sehingga mereka bisa memperhitungkan dari depan, ya kan? Pandemi ini pun banyak yang berargumentasi ini terjadi karena kegiatan usaha, korporasi, eksploitasi, yang terlalu ekstraktif, kegiatan usaha ekstraktif dan lain-lain terlalu eksploitatif sehingga merusak keseimbangan alam kan. Penggunaan listrik, tenaga dan energi yang yang terlalu berlebihan, yang tidak sebenarnya banyak yang bisa kita hemat tapi terlalu berlebihan, itu membuat keseimbangan ekosistem jadi terganggu. Karena ekosistem terganggu sehingga pandemi mudah menyerang. Nah, kalau ya belajar dari kejadian ini untuk jangka panjang mestinya pemerintah sudah mulai bisa membuat langkah-langkah strategis, misalnya nih bagaimana seharusnya penggunaan air oleh perusahaan, bagaimana mereka harus membaginya dengan masyarakat sekitar, masyarakat umum. Tapi saat yang sama perekonomian juga tetap berjalan. Gitu. Bagaimana menjamin hak-hak buruh atas upah, waktu kerja yang layak, kondisi kerja yang layak, jadi tidak mengakibatkan sakit. Itu justru akan lebih menguntungkan daripada mengejar keuntungan yang sesaat. Nah, kalau dari stakeholders akademisi nih, ya. Nah gimana ini kan mumpung nih ya, bukan mumpung ya pas posisinya masih sebagai dekan Fakultas Hukum. Nah, kalau dari sisi akademis ini untuk kan bisa dianggap kampus ini kan adalah stakeholders penting ya untuk upaya yang tadi kita bahas terkait dengan masalah relasi antara bisnis dan HAM. Nah, kalau dari sisi kampus sebagai stakeholders gimana? Ya, kampus sudah benar Mas Aru bilang tadi mempunyai posisi yang penting. Okay. Ya, karena memang pembahasan bisnis dan HAM itu mestinya dimulainya atau disusun dengan melibatkan akademisi kampus. Karena ada beberapa hal. Yang pertama, kampus kan relatif netral. Relatif lebih netral. Nah, itu yang menjadi permasalahan utama dalam bisnis dan HAM. Pengusaha dengan kelompok-kelompok rentan seperti kelompok yang rentan hak asasi manusia dilanggar, itu nggak pernah ketemu, nggak mau ketemu, karena saling suuzon, tidak ada kepercayaan. Pengusaha merasa bahwa pekerja misalnya pasti akan menuntut terlalu banyak. Pekerja juga punya perasaan bahwa perusahaan ini hanya mencari keuntungan, semata-mata mencari keuntungan saja. Begitu juga dengan kasus-kasus di masyarakat adat, masyarakat sekitar yang terpengaruhi oleh kegiatan usaha, itu nggak bisa ketemu. Artinya mereka berada pada kutub yang berbeda lah. Berada pada kutub yang berbeda. Peran akademisi di situ lebih netral. Peran akademisi satu. Yang kedua, selain mempertemukan, akademisi juga menyediakan kajian-kajian kan. Kajian-kajian, penelitian-penelitian berdasarkan fakta dan teori-teori yang ada, bagaimana sebaiknya relasi antara usaha dan HAM ini dikelola oleh pemerintah.
aturan apa, seperti insentif tadi. Insentif apa yang paling cocok untuk diberikan Kepada pengusaha. pada pengusaha sehingga mau mendorong, sehingga mengimplementasikan bisnis dan HAM. Dulu waktu gitu juga GCG maupun CSR diluncurkan kan, diterapkan, pemerintah perlu memberikan insentif-insentif untuk memastikan bahwa aturan itu jalan. Nah, bisnis dan HAM ini tentu, nah insentif yang seperti apa tentu bukan cuma dosen fakultas hukum, tapi juga dengan di fakultas ilmu sosial, ya, fakultas ekonomi, manajemen, akuntansi dan lain-lain. Sekarang juga kan sudah berkembang akuntansi yang lebih sustainable, green accountancy katanya. Itu udah. Oke. Baik, sobat kompetisi, pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada, kita diskusi cukup panjang ya, menarik sekali, memberikan kita wawasan atau membuka wawasan kita bahwa ternyata relasi antara bisnis dan HAM ini ternyata sangat erat ya, sangat erat, dan ternyata spektrum hak asasi manusia ini sangat luas dan hampir semuanya ini tercover atau terdampak atau bisa dipengaruhi oleh kegiatan bisnis. Mungkin dari Mas Iman bisa memberikan semacam closing statement kepada sobat kompetisi. Ya, bisnis dan HAM ini diantaranya dengan kompetisi belum kita bahas tadi. Kalau boleh saya mau kaitkan lagi. Silakan. Iya, jadi sebagai penutup ini Mas Arus, sebagai penutup ya. Di antaranya adalah adanya hukum kompetisi ini kan untuk memastikan akses yang sama, baik itu pengusaha besar maupun pengusaha kecil, untuk mendapatkan akses yang sama ke pasar ya, akses ekonomi yang sama. Nah, salah satu HAM yang harus dilindungi adalah hak untuk mendapatkan akses yang sama tadi, pendapatan. Mata pencarian. Nah, kita punya pengusaha-pengusaha kecil, menengah, petani, peternak, pekebun yang di beberapa sektor itu harus bersaing langsung dengan berhadapan langsung dengan korporasi besar yang punya modal, punya resources yang luar biasa, sehingga punya akses kepada pasar dengan lebih mudah. Mereka bisa mengatur jumlah pasokan, mereka bisa mengatur harga dan lain-lain. Nah, pada akhirnya yang kecil-kecil ini nggak punya akses yang sama, dan kemungkinan hak asasi manusianya untuk mendapatkan akses ekonomi, sosial dan budaya yang dijamin itu nggak bisa. Jadi itu kenapa hukum persaingan juga berkontribusi untuk mendorong penghormatan HAM oleh bisnis itu. Ya, karena sekedar informasi ya, sobat kompetisi dan pemirsa Pod Country, Mas Iman juga, KPPU itu salah satu tugas dan kewenangan yang paling baru ya. Berdasarkan Undang-Undang 20/2008 tentang UMKM, Junto PP nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang 20 tahun 2008 tadi, itu diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kemitraan. Tadi kan sempat disinggung oleh Mas Iman bahwa yang namanya pelaku usaha mikro, kecil, menengah itu kan juga harus dijamin juga akses dia untuk melakukan kegiatan usaha. Karena di banyak sektor dia justru akan berhadapan-hadapan langsung dengan korporasi besar. Nah, di sisi ini atau di tugas kewenangan yang baru ini, itu KPPU diberikan tugas untuk melakukan pengawasan kegiatan kemitraan, artinya dari sisi kemitraannya. Jadi Inti plasma ya? Betul, salah satunya. Jadi ada 9 bentuk plus ya, 9 plus bentuk kemitraan, salah satunya inti dan plasma. Itu tadi yang diberikan tugas kepada KPPU agar kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini menjamin kemitraannya ini berjalan dengan sehat. Artinya tidak eksploitatif, tidak juga kemudian abuse of dominant position. Karena kan pelaku usaha besar dengan segala resourcesnya tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Iman punya potensi untuk melakukan abuse of dominant position tadi. Itu menurut Mas Iman juga sangat penting untuk
untuk mendorong agar Iya. jadi menjadi elemen penting ya. Iya. Hukum persaingan usaha ini menjadi elemen penting untuk mendorong agar bisnis ini melakukan penghormatan terhadap HAM gitu. Betul. Nah, kalau dari sisi konsumen ini Mas Iman, saya jadi tertarik ini Ya, untuk mengelaborasi ini. persis. Konsumen juga begitu. Jadi sebagai konsumen itu ada hak-hak asasi manusia yang terlibat yang melekat dalam diri kita sebagai konsumen. Di antaranya kita konsumen punya hak atas informasi. Informasi tentu atas produk itu. Isinya apa? Kalau ada sesuatu yang berbahaya, konsumen harus tahu konten berbahaya dari isi dari produk itu. Begitu juga dengan jasa. Kalau harus melakukan kegiatan apa, atau ada klausul-klausul yang mengikat konsumen yang biasanya hurufnya kecil-kecil gitu kan, itu Kontrak bisa, baku ya? bisa tidak sesuai dengan hak asasi manusia kita untuk mendapatkan informasi kan. Selain itu juga hak atas kesehatan. Tentu ada produk-produk yang bisa membahayakan kesehatan. Nah, produk-produk ini harusnya tidak beredar di pasaran, gitu. Nah, hukum persaingan usaha tentu bisa digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen ini tetap terjaga. Jadi, hukum persaingan usaha bisa memastikan bahwa persaingan itu berjalan secara fair, dan karena dia fair sehingga informasi kepada masyarakat itu secara sama, merata akan terbuka, gitu ya. Karena perusahaan yang menjalankan usahanya secara tidak fair pasti akan melanggar HAM nih, pasti. Beberapa kan karena dia mengurangi ongkos produksinya sehingga substans atau materi atau raw material untuk produksinya dikurangi. Atau gini, ada juga kan seperti yang sering dilakukan oleh KPP adalah melakukan pemeriksaan atau penegakan hukum terkait dengan dugaan kartel nih. Kalau orang melakukan dugaan kartel berarti dia salah satu tujuannya kan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang eksesif. Betul. Nah, salah satu yang kemudian diberikan beban untuk konsumen. Betul. Itu berarti termasuk pelanggaran HAM juga berarti ya? Iya, karena pelaku usaha yang melakukan kartel atau diduga melakukan kartel. Betul. Konsumen itu kan berhak, hak dari konsumen adalah membayar sesuatu itu sesuai dengan harganya, sesuai dengan apa yang harus dia beli itu kan. Apa yang dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia bayarkan. Itu hak asasi manusia juga termasuk diantaranya untuk informasi, sehingga keterkaitan antara hukum persaingan usaha dengan bisnis dan HAM sangat erat. Sangat erat ya. Dari dua contoh itu tadi ya. Jadi mungkin ini juga buat Komnas HAM juga bisa menggandeng KPPU juga ini. Harusnya. Oke, Mas Iman, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Mas Aru. Ini pertama kalinya ada pembahasan antara bisnis dan HAM dengan persaingan usaha. Rasanya belum pernah ini. Saya ketemu dengan kawan-kawan dari KPPU yang mengaitkan antara bisnis dan HAM dengan persaingan usaha yang seperti barusan kita bahas ini ya. Dan mungkin juga bisa menjadi pertimbangan buat stakeholders yang memang membidangi ini ya, untuk bisa berdiskusi lebih lanjut lah dengan KPPU bahwa ternyata ada kaitan yang erat antara persaingan usaha dengan pemenuhan HAM di dunia bisnis gitu. Persis. Terima kasih Mas Iman, sekali lagi kami dari Pod Country dan juga mungkin dari KPPU mengucapkan selamat kepada Mas Iman Prihandono ya atas terpilihnya dan juga barusan dilantik sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih. Dan kita harapkan dan kita doakan agar Mas Iman mampu mengemban amanah ini dengan baik dan lebih memajukan kampus, dan seperti yang kita diskusikan tadi mampu mendorong pemenuhan penghormatan HAM oleh dunia usaha. Ya. Oke, demikian Sobat Kompetisi pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada, diskusi menarik kita dengan Mas Iman Prihandono. Sekali lagi terima kasih dan semoga diskusi kita pada hari ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.